Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. As-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, sekuntum mawar sedang mekar, indah dipandang saat purnama. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin, Tutut Kusniah, seorang pakar sosial dan psikologi, di dalam bukunya Pengaruh Etnis dan Golongan menjelaskan bahwa identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Hal tersebut dikarenakan identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi, hadirin, kita patut berbangga sebagai bangsa Indonesia karena identitas agama menjadi identitas yang paling utama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, hadirin, identitas agama justru memicu perpecahan antar umat beragama, terbukti oleh intoleransi terhadap umat beragama sampai pelanggaran tempat rumah ibadah. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid yang sedang sholat berjamaah, fanatisme yang terjadi di dalam musola, bahkan sampai konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan? Betul, hadirin. Di dalam teori religious social shaping of technology yang dikembangkan oleh Heidi Campbell menjelaskan bahwa dampak era digital terhadap cara beragama masyarakat, di antaranya yang paling terasa ialah pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, perubahan terhadap pluralisme menjadi tribalisme. Lalu, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada kesempatan kali ini tertarik hati kami untuk membawakan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan Moderasi Beragama Melalui Platform Digital, dengan landasan awal firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 108 sampai 107 berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Ali Al-Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, tetapi untuk menciptakan sebuah perdamaian dan menjalin rahmat antar seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, waton minal iman, wala takun minal iman, inhadu ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton, kubul waton minal iman, wala takun minal iman, inhadu ya lalwaton. Profesor Dr. Muhammad Roy Shihab menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya. Sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah hadirin, kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau juga dikenal dengan ummatan wasaton. Umat yang berada di tengah, tidak menjunjung tinggi dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tetapi membutuhkan aspek rohani dan jasmani, sehingga terjadilah Islam
yang rahmatan lil alamin. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin teman-teman seperjuangan calon penghuni surga. Kita sebagai umat Islam perlu menyadari bahwa moderasi beragama bukan tentang menolak kemajuan teknologi, tetapi memanfaatkannya dengan secara bijaksana dan sejalan dengan nilai-nilai agama. Kita perlu menjadi pelaku aktif dalam merumuskan narasi yang seimbang di dunia maya, menghindari ekstremisme dan fanatisme yang dapat merusak citra agama kita. Hal ini sebagaimana tercermin indah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 berikut ini. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Ia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 menjelaskan, "Aila tasubbu alihatal musyrikina wa astamahu." Janganlah kalian menghina berhala orang-orang kafir. Allah juga melarang kita untuk tidak sesekali menghina berhala orang-orang kafir. Sebab dari hinaan dan cacian mereka mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai umat Islam perlu memanfaatkan kekuatan media sosial dan platform digital
untuk mempromosikan narasi yang seimbang di dunia maya melalui konten yang edukatif, inspiratif, dan positif dapat membentuk citra agama yang baik tentang Islam dan menghubungkannya dengan masyarakat lintas agama secara lebih efektif. Namun hadirin, dalam menjaga moderasi beragama di era digital juga membutuhkan kesadaran diri, mengendalikan waktu yang dihabiskan di dunia maya, menghindari perdebatan yang tidak sehat, dan menjaga etika dalam berinteraksi online. Pemahaman dalam berkomunikasi dan pemahaman bahwa tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak yang nyata adalah hal yang penting untuk menumbuhkan moderasi beragama yang sehat. Uraian demi uraian yang telah kami sampaikan dapat dipetik sebuah kesimpulan bahwa pengarustamaan moderasi beragama tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus berjalan beriringan agar tercapai sebuah target yang diinginkan. Menjadikan moderasi beragama sebagai dasar pengelolaan kehidupan keagamaan. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama menjadi basis utama untuk penguatan paham keagamaan yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Pohon dadak di tepi taman, mohon maaf bila ada kesalahan. Makan keripik di pinggir sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MPP 08. Selanjutnya kami panggil